Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Putra Adrian dengan NIM 2004-2198 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memenuhi tugas pertemuan 14 Birokrasi dan Governansi Publik tentang masalah reformasi birokrasi. Yang pertama adalah penguatan reformasi birokrasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019 telah disusun strategi pembangunan melalui 3 dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental atau karakter. Yang kedua, dimensi pembangunan sektor unggulan yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenaga listrikan, kemaritiman, dan kedaulatan, serta kepariwisata industri. Yang ketiga, tentang dimensi pemerataan dan kewilayahan yang meliputi antar kelompok pendapat antar wilayah desa, pinggiran luar Jawa, dan kawasan timur. Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 sampai 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya. Yang A, pemeliharaan atau peningkatan atau memperkuat reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya pemeliharaan atau meningkatkan memperkuat area perubahan sudah mencapai kemajuan sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan. Yang B, melanjutkan upaya perubahan. Reformasi dilakukan melalui upaya untuk melakukan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek. Yang C, mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahan reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara tepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan. Yang D, memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan pada berbagai aspek yang belum tersentuh. Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan. Reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi tingkat nasional maupun instansi pemerintah. Pencapaian isu strategi, kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 sampai 2014 ditujukan mencapai 3 sasaran, yaitu yang pertama tujuannya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang kedua terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang ketiga meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berbagai upaya strategis melaksanakan reformasi birokrasi yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan di berbagai bidang aparatur dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penundaan sementara moratorium atau tambahan reformasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Moratorium ini berlaku sejak 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012. Penundaan ini telah berhasil menurunkan jumlah PNS yang saat itu dipandang terlalu banyak, memotong praktik-praktik penyimpangan dalam penggandaan pegawai, memperbaiki sistem rekrutmen menjadi terbuka dan transparan. Sejalan dengan kebijakan moratorium dilakukan pula pembenahan sistem rekrutmen yang mulai diterapkan pada tahun 2012. Pembangunan sistem komputer (AIDET) diterapkan pada beberapa instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, audit organisasi pada beberapa kementerian lembaga dalam rangka restrukturisasi dalam 16 kementerian lembaga yang diaudit organisasinya, yaitu dilakukan rekrutrisasi dalam Kementerian PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional. Yang keempat, dilakukan kajian untuk menelaah kembali keberadaan lembaga non-struktural. Hasil kajian merekomendasi 10 untuk diakuisisi dan fungsinya dilaksanakan oleh instansi yang terkait. Yang kelima, penerapan sistem promosi terbuka beberapa kementerian atau lembaga. Penerapan dilakukan pertama kali di Kementerian PAN-RB untuk seleksi pengisian jabatan eselon 2 pada akhir tahun 2011 dan seleksi pengisian jabatan eselon 1 pada tahun 2012. Yang keenam, pemberian tunjangan kinerja untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2014. Terdapat 73 kementerian yang sudah menerapkan tunjangan. Yang pertama, tantangan permasalahan. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang A, birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain, yang pertama, rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas. Yang keempat, manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. Yang kelima, manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal. Yang B, birokrasi belum efektif dan efisien. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan di antara lain, yang pertama, tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan. Yang kedua, lembaga penegakan hukum. Yang ketiga, penggandaan barang dan jasa belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Yang keempat, kelembagaan birokrasi pemerintah belum efektif. Yang kelima, penerapan e-governance belum berjalan efektif dan efisien. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu yang pertama adalah nasional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan yang pertama makro. Tingkat pelaksanaan makro mencakup perumusan atau penyempurnaan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional dan diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah. Yang kedua, meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi yang mendorong perumusan kebijakan inovatif, penerjemahan kebijakan makro dalam implementasinya, mengkoordinasikan, mendorong, dan mengawal pelaksanaan reformasi di tingkat K atau L dan Pemda. Organisasi manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah organisasi. Sebagaimana telah ditetapkan pada pelaksanaan birokrasi pada periode 2010 sampai 2014, maka organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari dua tingkatan, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana tugas. Setiap tingkatan tim reformasi adalah sebagai berikut. Satu, tim pengarah reformasi birokrasi instansi pusat dan pemerintah daerah dipimpin langsung oleh materi kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, sekretaris. Tim dipegang oleh tim pengarah adalah memberikan arahan dalam penyusunan roadmap birokrasi serta menetapkan roadmap memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional yang dapat memberikan dampak perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat, monitor dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan quick wins, dan memberikan arah agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten. Tim pelaksana reformasi birokrasi dipimpin oleh sekretaris atau jenderal, sekretaris utama, sekretaris daerah. Sekretaris dipegang oleh salah satu pejabat eselon 2 agar fokus tim pelaksanaan dibagi ke dalam kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun tugas kelompok kerja adalah sebagai berikut: merumuskan roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah, merumuskan quick wins, merancang rencana manajemen perubahan bersama dengan unit satuan kerja terkait pelaksanaan quick wins, dan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam roadmap, melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkala, melakukan penyesuaian diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders, serta menjadi agen perubahan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup satuan kerja, lingkungan kementerian lembaga, dan pemerintah daerah, serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi dituangkan dalam roadmap reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan tahapan sebagaimana ditetapkan. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dilakukan tentang waktu yang tertentu, ditentukan oleh masing-masing instansi pemerintah dalam lingkungan pemerintah pusat. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.